وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qani fitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini ya, secara offline maupun yang mengikuti secara online. Ya, kita patut dan harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah ya, kepada kita sehingga kita masih berjalan di atas akidah yang benar sebagai seorang muslim ya, tidak melirik agama-agama yang aneh-aneh itu. Manifitina azani Allah wa iyyakum. Tentang kitab yang kita pelajari ini yaitu kitab pernak-pernik pernikahan yang diambil dari kitab Minhajus Salikin atau Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, kita tinggal sedikit lagi yaitu tentang bab nafkah bagi istri, kaum kerabat, budak dan hidonah. Hidonah itu apa nanti kita pelajari itu. Insya Allah nanti di saat yang sama ini ya, nanti kita langsung pindah ke buku yang selanjutnya karena memang ini bab ini tinggal sedikit ya. Tapi nanti kita closing dulu baru kemudian kita pindah ke bab selanjutnya atau buku selanjutnya. Baik, langsung aja. Poin 589, seorang suami wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya secara baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi seorang suami ini wajib memberikan nafkah. Nah, nafkah itu apa? Pakaian, ya, tempat tinggal secara baik sesuai dengan kemampuan. Kemampuan di sini bukan berarti sak mampu nih, bukan. Tapi kemampuan yang maksimal. Kemampuan yang maksimal. Bekerjalah sekuat tenaga. Ya, perjuangan keluarga itu sekuat tenaga. Jangan kemudian sak karpe dewi. Kenapa? Nanti kamu akan paham kalau kamu udah jadi orang tua. Karena yang namanya wanita itu digembol ibunya 9 bulan 10 hari. Ya, kita ngomongin umumnya ya, walaupun ada yang lahir prematur gitu. Terus habis itu lahir, disusuin 2 tahun. Kita ngomong umumnya gitu kan, walaupun ada yang mungkin anak yang cuma disusui setahun juga ada. Terus habis itu diajari berjalan, ya, dicebokin, diajarin ngomong. Ya, kemudian disekolahkan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan beberapa orang tua sampai mengkuliahkan anaknya gitu kan. Begitu lulus kamu bawa gitu kan, terus kamu sia-siakan itu, kebayang itu bagaimana rasa hancurnya hati orang tua gitu. Bahkan ada yang anaknya dianiaya, ditempeleng gitu kan, itu hancur itu hati orang tua ya. Oleh karena itu maka ketika kamu memilih seorang wanita untuk menikahi, untuk dinikahi, maka pastikan ya kamu punya akhlak yang baik gitu. Pastikan kamu punya sikap yang baik, pastikan ya kita punya jiwa berjuang yang besar gitu. Karena pada akhirnya nanti wanita itu jadi ibu dari anakmu. Nah, tinggal apa kurangnya kamu lengkapin. Oh, dia gak paham fikih sholat, ajarin. Berarti suaminya harus belajar gitu. Oh, dia pakaiannya belum berhijab dengan baik, ya lengkapin. Berarti suaminya harus memperjuangkan dengan membelikan baju yang sesuai. Oh, dia belum bisa baca Quran ya. Berarti sebagai suami kamu harus ngajarin. Oh, kamu nggak sempat ngajarin, suruh dia untuk belajar Al-Quran di guru-guru tertentu gitu. Dan seterusnya. Itu bagian dari nafkah semuanya ya. Jadi nafkah itu nggak cuma soal duit sekali lagi. Ya. Termasuk ya kita sebagai laki-laki yang menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti yang pernah kita bahas atau kita sebagai laki-laki impoten gitu kan. Impoten sehingga tidak bisa kemudian memberikan nafkah kepada istri kita yang terkait dengan urusan seksual gitu. Jaga kesehatan gitu. Ya, olahraga ya, atau mungkin apalah gitu kan. Jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang tercela sehingga nanti malah rusak sendiri. Allah taala. Poin 590, kewajiban ini harus dipaksa jika istri meminta. Artinya seorang laki-laki kok males gitu kan, maka wali seorang wanita ini harus memaksa.
atau wali dari si laki-laki ini juga harus menasihati sekuat tenaga. Dari Jabir radhiyallahu an disebutkan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, kewajiban bagi kalian wahai laki-laki adalah memberi nafkah lahir dan batin. Ya, tadi udah tak bilang ya, kalau ilmunya kurang tambahin, kalau pakaiannya kurang belikan, atau kalau makanannya kurang carikan, gitu kan. Duitnya kurang atau rumahnya nggak ada, gitu kan, sewakan. Kalau nggak mampu beli sewa nggak apa-apa, gitu kan. Jadi kewajiban memberikan tempat tinggal itu bukan berarti membelikan ya, menyewakan boleh. Kalau memang mampunya membelikan, nggak mau menyewakan. Terus habis itu pakaian dan tempat tinggal yang baik. Yang baik di sini maksudnya apa? Yang tidak membahayakan dirinya. Jangan istrimu sendirian, mantan anyar, kamu taruh di apa namanya tengah lingkungan orang-orang yang jelek, gitu kan. Dia kalau keluar rumah selalu disingsoti, dikeploi, disiut, siulin, ya. Disiulin sama orang-orang yang nggak jelas di pinggir jalan, jangan, gitu kan. Termasuk sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan tentang kata-kata ini, yaitu ketika memang ada potensi konflik antara mantu dan mertua, maka jangan digabung. Nah, seperti itu. Contohnya kok ibumu rewelan orangnya, gitu kan, semua dikomentarin, gitu. Istrimu pakai pakaian baik, dikomentarin, nggak pakai pakaian yang baik, dikomentarin. Goreng tempe, komentarin, goreng tahu, komentarin, semua dikomentarin, ya carikan tempat yang baik, berarti pisahkan dengan orang tuamu. Ya, karena banyak kasus perceraian berawal dari mertua yang tidak akur dengan menantu. Bisa karena menantunya yang salah, bisa karena mertuanya yang lebay, ya bisa. Semua sisi bisa. Tapi itu bisa dihindari dengan cara, ya sejak pernikahan jangan gabung dengan mertua. Ya sehari 2 hari pertama nggak apa-apa, tapi setelahnya kontrak aja. Nggak apa-apa, kontrak. Namanya juga berdua, ngekos. Kalau kontrakan rumah ya, ngekos. Sekamar berdua, nggak apa-apa. Yang penting buku nikah ada atau aman. Jadi kalau ada Pak RT, saya udah nikah kok, punya gitu. Allah Ta'ala. Poin 591, wajib atas setiap orang memberikan nafkah kepada orang tua dan anaknya yang fakir jika ia kaya. Tuh. Jadi kalau kamu sebagai laki-laki, ini laki-laki nih, sekali lagi ini bab nafkah ya, laki-laki dengerin. Kalau kalian, ya, jadi orang yang kaya, maka wajib kasih nafkah orang tua dan anaknya. Kalau laki-laki ini hukumnya wajib. Kalau perempuan, gimana? Hukumnya sunnah. Nah, seorang ibu punya anak laki-laki miskin semua, ternyata anak gadisnya kaya raya. Ya nggak boleh pelit, urusin tuh orang tuanya. Itu kan sunnah gitu kan. Ya, sunnah hukum asalnya. Tapi kalau kondisinya saudara kamu memang miskin, susah semua, maka ya kita turun tangan membantu, itu hukumnya menjadi wajib. Ya, sunnah itu kalau kemudian laki-lakinya itu pada kaya, bisa mencukupi orang tuanya, turah-turah lah gitu. Maka yang perempuan ini nggak turun tangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian jelas-jelas adiknya, kakaknya yang laki-laki itu miskin semua, hidupnya susah, nyari makan susah, ada saudaranya satu perempuan kaya raya pelitnya nggak ukur, nah ini salah. Apalagi ini konteksnya kepada orang tua. Jadi kebalikannya tadi loh. Ketika kita dikasih anak orang, ya kita rawat dengan baik. Mereka sudah merawat anak itu dengan baik. Nah, kamu juga sudah dirawat dengan baik oleh orang tuamu. Jadi bocah yang, jadi anak yang gede, jadi orang yang gede, yang laki-laki jadi laki-laki yang baik, perempuan jadi perempuan yang baik. Orang tua kan umumnya pengennya anak baik toh. Nah, maka begitu mereka kemudian sudah tua renta, ya kewajiban kamu untuk ngurusin. Gampangnya gini loh, kalau bukan kamu sebagai anaknya yang ngurusin, terus siapa meneh gitu loh. Nah, itu pertanyakan kayak gitu tuh di dalam diri kamu. Kalau itu orang tua kandung kamu, orang tua yang membesarkan kamu gitu kan, kalau bukan kamu yang ngurusin, terus siapa lagi? Kamu berharap anak orang, anak Pak RT yang ngurusin, nggak bisa. Gitu. Pasti harus kamu. Kemudian demikian pula seluruh ahli warisnya, baik dzawil furud maupun asobah. Dzawil furud itu orang yang punya bagian tertentu. Istri sekian, bapak sekian, anak sekian. Nah, asobah ini orang-orang yang mendapat sisa setelah dibagi kepada dzawil furud. Nah, mereka wajib untuk ya memberikan nafkah kepada mendapat nafkah dari si anak yang kaya ini. Ya, jadi misal seorang anak gitu kan punya bapak. Nah, ini kan kalau anak ini mati, nah bapak ini dapat warisan tuh dari anak ini. Nah, maka dia mendapatkan nafkah dari anak ini. Terus kakeknya masih hidup, kakeknya belum nggak berdaya nih. Sebenarnya kewajiban anaknya pada nggak peduli, cucunya nggak peduli. Nah, ternyata ya ini juga masih ahli waris kita, ini juga harus kita nafkahi. Ke bawah juga sama, ke samping juga sama. Ternyata ke bawah kita punya anak nih. Nah, anak kita
Harusnya dia kita nafkahi kalau belum bisa nyari nafkah. Nah, begitu kemudian dia udah bisa nyari nafkah, ya sebenarnya urusan dia gitu kan. Tapi kok delalah gitu kan, si anak ini nikah. Ya, kemudian singkat cerita nih, karena satu dan lain hal mungkin sakit gitu kan, nggak bisa nyari nafkah, ya maka tanggung jawab nyari nafkah diambil sama si bapaknya gitu. Dan seterusnya. Jadi kayak gitu modelnya. Makanya kalau ini gitu, skema kayak gini nih di apa namanya dilakukan, ditetapi dengan baik, nggak ada tuh anak terlantar harusnya. Karena pasti seorang ponakan akan diopeni sama budenya, bulenya, omnya, pakdenya gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan nggak gitu. Ponakan nggak kenal sama pakdenya, nggak kenal sama budenya nggak peduli sama ponakannya gitu kan. Buru-buru sama ponakannya, si bude itu sama anaknya aja nggak ngurus gitu kan. Ya, ini yang terjadi sekarang ya. Maka kalau kita mau belajar gitu, dan banyak orang yang mau belajar, insya Allah tuh apa namanya masyarakat itu jadi tambah baik gitu, khususnya keluarga kita. Makanya saya sih berharap dengan kalian belajar, nanti kalian punya anak istri itu, ya ajarkan ini semua gitu. Terserah caranya, apa lewat nyari guru, atau kemudian kamu sendiri yang ngajarkan, silakan. Agar kemudian saling tahu gitu loh. Jadi kalau kamu nanti punya anak perempuan, anak laki-laki, yang kamu bilang, ini mbakmu, ini adikmu. Ya, mbakmu ini kalau kemudian udah nikah, ini tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya mati, tanggung jawab kamu. Gitu. Nah, kayak gini ini banyak orang nggak paham gitu loh. Ya. Sehingga begitu mbak E mati, suami pak kakaknya perempuan meninggal, jadi janda, terus adik E nggak peduli. Padahal ya kalau mbaknya ini sampai ngomong ke adiknya, dek aku pengen nikah gitu kan. Nah maka adiknya wajib nyarikan calon yang baik, nanti ada babnya di bab anak-anak itu nanti ada bahwasanya hak seorang anak itu dicarikan calon ibu dan calon bapak yang baik. Gitu. Baik, 592 dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuh. Bagi budak yang dimiliki wajib mendapatkan makanan dan pakaian. Ini juga berlaku buat binatang yang kita kuasai ya. Kalau kita punya kuda, kambing, sapi harus carikan makan. Wala yukallifu minal amal illa ma yutiku, dan tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang ia sanggup pikul. Kamu punya kambing, buat suruh buat naikin gitu kan, ya, padahal kamu bobotnya kayak saya gitu, nah, kamu nggak bisa, nggak boleh, haram. Artinya kalau kepada binatang aja kita nggak boleh menganiaya, apalagi kepada istri gitu loh, ya. Istrinya nggak bisa menari genteng gitu kan, disuruh naik genteng, nggak bisa manjat kelapa, suruh memetik kelapa, ya nggak bisa ya. Maka nggak boleh dibebani dengan pekerjaan yang memang dia nggak sanggup gitu. Terus termasuk juga di dalamnya, misal seorang wanita anaknya 2 itu udah berantakan, udah keteteran gitu kan. Maka kalau kamu ingin punya anak 3 dan seterusnya, pilihannya cuma 2. Satu, yaitu kamu tambahkan orang yang bisa membantu dia, atau kemudian yang kedua, berhenti, punya anak cuma 2 aja. Karena kalau dipaksakan, ya beberapa wanita yang saya tahu itu, dia malah stres gitu. Stres sehingga yang terjadi, ya malah ke rumah sakit jiwa gitu. Ya. Jadi dia nggak sanggup menerima beban besar, kemudian dipaksakan, suaminya mikirnya anak banyak itu baik gitu kan. Ya memang baik, tapi harus dilihat dulu siapa yang nanggung, siapa yang ngurusin gitu. Kalau cuman istilahnya mana tinggal gitu kan. Maksudnya tinggal tuh ya tinggal kerja lah, banyak laki-laki tinggal kerja ya gitu. Nah, istrinya di rumah dengan anak kecil-kecil yang banyak gitu kan. Ya stres gitu kan. Nah, hal seperti ini yang harus difahami gitu. Jadi jangan cuman berorientasi banyak tapi kemudian kualitasnya nol gitu. Ya. Anaknya banyak tapi kena stunting semua gitu kan. Nah, ini harus seorang laki-laki juga harus paham gitu loh. Ketika kemudian punya anak yang banyak, ya dia harus berjuang lebih gitu. Oh, si fulan anaknya cuma 1. Dia cuma becak, hasilnya udah cukup gitu. Nah, maka begitu kemudian kita anaknya ada 5 gitu kan. Ya perjuangannya jangan juga sama dengan dia gitu. Mungkin kita becaknya lebih keras gitu kan, atau mungkin sepulang becak kita macul, atau mungkin di rumah kita pelihara ayam, atau apapun lah gitu. Ya, atau bikin makanan gorengan, tahu goreng, bakso goreng, pisang goreng, gitu. Jual gitu kan. Karena kebutuhan kita 5 kali lebih banyak daripada si fulan itu tadi gitu. Ya, maka di sini harus dipahami ya. Jadi yang mampu itu ya mampu yang kita pikul, mampu yang dia pikul juga, jangan kemudian sembarangan. Wallahu ta'ala alam. Poin 593, jika mereka diminta dinikahkan, maka ia wajib menikahkannya. Nah, tadi.
Dek, nikahkan aku, Pak, nikahkan aku. Dan wanita kalau emang udah waktunya nikah, minta nikah sama wali, jangan diem-diem aja. Nanti dikira nggak mau nikah. Mas, aku udah berumur, tolong carikan apa namanya suami gitu. Dan delalah loh ya. Adik saya itu dulu ngomong tak carikan nggak ketemu lewat saya, gitu. Malah ketemunya lewat paman saya. Gitu. Ya wis, namanya jodoh kan kita nggak tahu. Yang penting kan waktu itu saya udah menyadari kalau itu adalah tanggung jawab bapak saya. Ya mungkin bapak saya karena tak sibuk tak apa ya tak wakilin lah gitu. Dan seorang anak laki-laki harus ngurumang sani kayak gitu ya. Ojo pek pak enek lah, ben dosa pek pak enggak. Ya kita harus paham kalau bapak kita nggak mampu, nggak sanggup, atau belum bisa, atau ada alangan, ya kita yang mewakilin gitu loh. Contoh misal kita punya adik, ya toh, belum paham hukum sholat, kudune sing jelasin bapak atau bapak ngirim, ya toh, adik kita ini ke guru ngaji. Kok si bapak misalnya sholatnya mungkin ya cek bolong-bolong, sing tertib sholatnya masih yaitu kamu gitu kan, ya kamu yang ngajarin gitu loh. Nah, jadi tanggung jawab orang tua laki-laki mendidik anaknya ini, ya kamu ambil gitu loh sebagian. Gitu. Makanya keberadaan kamu di sini itu kan sebenarnya gampangannya ya, menaknya bapakmu gitu. Karena sebenarnya apa yang terjadi di sini ya tanggung jawab bapakmu gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa di sini duduk bareng, belajar bareng, ya itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Maksudnya kita harus mensyukuri apa yang ada. Dan yang ada nggak harus selalu berupa materi loh. Ya, nggak selalu berupa materi. Ya, kalau kemudian kita selalu mengukur sesuatu dengan materi ya rugi kita karena hidup itu nggak cuma soal materi, nikmat itu nggak cuma soal materi. Allah Ta'ala. Kemudian poin 594, ia wajib memberi makan dan minum hewan ternaknya, tadi sudah tak singgung, dan ia boleh membebaninya dengan beban yang dan tidak boleh membebaninya dengan beban yang memudaratkannya. Tadi sudah tak jelaskan. Dalam sebuah hadis disebutkan kafa bil mar'i isman ayyah basa amman yamliku quwwatahu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa apabila ia menahan kebutuhan pokok dari yang menjadi tanggungannya. Ya, sapi harusnya makan sehari 2 kali dikasih sekali gitu kan, nggak karena males ngarit gitu kan. Akhirnya sapinya kering. Ini dolim sapi pada sapi. Ya, kemudian punya anak gitu kan, harusnya dikasih makanan yang bergizi, cuman dikasih nasi sama garam. Nah punyanya itu, punyanya itu, ini bapakmu kerja bang? Enggak sih, cuman mancing, pulang mancing, dapat ikan cedol, terus dikasihkan, terus tidur dia gitu. Kayak gitu kan nggak bagus. Kita sudah pernah berhitung toh, jadi kalau kebutuhannya sekian gitu kan, kira-kira ada nggak tempat mancing yang bisa menghasilkan segitu gitu. Kalau nggak ada, ya ternak gitu loh. Jangan tingkat mancing terus. Udah jelas di kali itu nggak ada ikannya, masih aja mancing di situ. Ya, dapatnya cuma seekor gitu kan, anaknya ada 5 di rumah nungguin gitu. Ya mending kalau seekornya ikan lele yang gede sepaha gitu kan. Seekornya udah cuman apa? Cilik-ciliknya apa ya, cilik-cilik. Cetol atau mungkin iwa sapu-sapu 1 ekor gitu kan. Gimana makannya? Ya. Maka seorang laki-laki juga harus cerdas ya, berpikir strategi bagaimana kemudian mengalahkan kebutuhan hidup. Ya, makanya ahli ekonomi itu ngomong, kalahkan kebutuhan hidupmu sebelum kebutuhan hidupmu mengalahkan kamu. Atau bahasa lainnya, gantunglah kebutuhan hidupmu sebelum kamu digantung sama kebutuhan hidup. Artinya apa? Ya, sebelum kamu diterjang sama kebutuhan yang banyak, waktu yang luang itu manfaatkan, ide-ide bisnis keluarkan gitu loh. Jangan kemudian pasrah gitu kan. Nah, tapi saya sedang fokus skripsi ya silakan, selesaikan dulu. Ya. Nanti ya toh begitu antara skripsi sama revisi sama wisuda ada waktu luang ya mikir nih ngapain, bikin apa gitu loh. Jadi nanti kalau kamu benar-benar hadir nih anak, hadir ini suami, hadir ini istri, nah kamu tuh udah punya kesibukan yang positif. Tinggal nanti kesibukan ini sinkron dengan pasangan kamu apa enggak gitu kan. Kalau dia ngizinkan lanjut, alhamdulillah. Kalau enggak, ya alhamdulillah gitu loh. Jadi enggak ada kata lain buat seorang muslim itu selain alhamdulillah. Gitu. Poin 595, hidonah adalah melihara anak dari apa yang memudaratkan diri mereka dan mencukupi kebutuhan mereka. Artinya kalau orang itu masih disebut anak, gitu kan, manusia itu masih disebut anak, maka ada kewajiban untuk memeliharanya. Siapa yang melihara? Ya kewajiban pertamanya ya orang tuanya. Merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua yang memiliki kewajiban memberikan nafkah. Jadi 596-nya, yang wajib memberi nafkah, yang wajib melakukan perawatan, memelihara anak dengan baik, ya orang tuanya. Siapa itu? Ya bapaknya, ya ibunya. Dia lahir di luar nikah, maka ya ibunya. Karena nasabnya kepada ibunya, berarti juga kewajiban kakeknya, pamannya dari ibunya.
Kalau kemudian dia punya bapak, maka kalau bapaknya ada masalah, entah sakit, entah mati, entah apa, maka kewajibannya ada di punggung atau di apa namanya, ada di pihak keluarga bapaknya gitu. Akan tetapi ibu lebih berhak kepada anaknya bila anak ini laki-laki maupun perempuan usia mereka di bawah 7 tahun. Nah, jadi kalau soal pengasuhan, maka di bawah 7 tahun sebaiknya ikut ibu. Kenapa? Karena ibulah yang nanti yang menanamkan nilai-nilai akhlak gitu loh. Apakah bapaknya tidak berakhlak? Ya enggak. Bapak itu biar nyari nafkah gitu kan. Biar nyari nafkah. Maka poinnya, makanya saya kemarin lihat ada video itu nggak bapak nggak tahu ya, saya nggak nyari detailnya istrinya itu kemana gitu. Ada bapak-bapak jual gorengan, sambil goreng itu, sambil gendong bocah kecil itu. Ya saya khususnya itu anaknya, tapi saya nggak nyari tahu ibunya kemana gitu. Maksud saya itu harusnya ya kalau itu ada istrinya atau ada ibunya ya biar sama ibunya, bapaknya biar fokus itu. Bayangkan kalau yang dicemplungnya itu salah gitu. Atau mungkin dan dia gendongnya cuma pakai gendongan jari itu. Kalau misal coplok gitu kan nyemplung ke wajan namanya orang jual gorengan wajannya kan gede, cukup buat masukkan anak kecil tuh. Nah, kan malah nggak karu-karuan ini. Maka seorang wanita juga harus tahu diri gitu ya. Artinya gini loh, kalau suaminya udah kerja, ya uruslah anak itu di rumah. Jangan kemudian, "Oh, so melu sampean Mas, gendongnya rapopo karung gorengan." Kan kecemplung gorengan terus piye gitu kan. Nah, ya. Atau mungkin suaminya Gojek akhirnya suruh ngikut gitu kan. Ada. Mungkin kalau kemarin yang saya lihat itu ibu-ibu sih bawa anak kecil Gojek gitu. Itu mungkin entah nggak punya suami atau gimana saya nggak tahu itu. Tapi kalau itu misal laki-laki bawa anak kecil Gojek, padahal istrinya di rumah main HP itu gimana? Bayangkan. Nanti ada apa-apa di jalan. Maka kita sebagai pasangan harus tahu lah keadaan. Kira-kira gimana sih rumah tangga yang baik? Oh, tulang punggung itu suami, ya udah biarkan dia kerja. Ya, kalau dia butuh ide, kamu punya masukan, kasih masukan dengan baik. Mas, gimana kalau gini, kalau gitu kan. Nah, sebagai istri di rumah fokus ngurusin rumah tangga di rumah. Ya, ya kan aku juga mau jadi wanita karier. Sekarang itu jadi orang apa namanya nyari duit itu udah enak itu. Tinggal online itu udah banyak jalan. Jadi nggak usah keluar rumah, nggak kayak dulu. Dulu wanita kalau pengen dapat duit ya harus ke sawah, harus ke kebun, harus matun, harus tandur, harus apa derep. Nah, wong kampung derep, ngerti derep ya? Nah, ngerti tuh. Anggar orang ngerti. Eh? Orang ngerti. Saya kau orang ngerti. Eh? Nggak ngerti. Ngerti ini shopping. Nah, sekarang enggak ya. Tinggal bikin kue misalnya gitu, terus pasang di marketplace gitu. Itu ponakan saya tuh apa? Bikin mochi sambil ngajar tahfidz tiba-tiba pesanan diterima, pesanan diterima, pesanan diterima. Jadi sekarang tuh orang nyari uang itu nggak sesulit dulu. Laki-laki juga sama. Dulu tuh bapak saya masih inget waktu kecil tuh, ya maksudnya saya diceritain itu ya. Itu bapak saya tuh nggak punya kerjaan itu. Terus dia minta modal orang tuanya beli kain. Solo pada waktu itu kan rajanya batik. Beli kain, bapak saya jualan kain keliling sampai ke Banyuwangi. Door to door. Sekarang kan enggak, sekarang kan tinggal di foto-foto jebret-jebret gitu kan, masukkan marketplace gitu kan. Kalau cocok ya tukunan, ra cocok ya wis gitu. Dan enak lagi kalau zaman dulu orang tuh untuk jualan dia harus kulaan, harus punya modal. Kalau sekarang enggak. Ada orang punya toko kamu samperin, ibu, bapak izin saya mau bantu jualkan barang di sini boleh enggak? Oh enggak boleh ya, ya udah pindah tempat lain sampai yang boleh gitu loh. Bahkan kalau zaman dulu orang mau bikin produksi barang atau bahan tertentu, misal bikin kosmetik atau apa harus punya pabriknya. Sekarang enggak, ada maklon. Kamu punya 10.000 ya 10.000, 10 juta ya cari perusahaan yang mau maklon. Bahkan kemarin saya lihat iklan tuh ada yang mau nerima maklon dengan cuma 2,5 juta, coba bayangin. Parah banget sekarang. Jadi persaingan sedemikian ketat itu. Ya makanya jangan kemudian kamu tergilas oleh zaman. Cara mainmu cuma gitu-gitu aja. Ya harus melek sama teknologi, melek sama kondisi sosial, ekonomi. Ya. Kalau cuma gitu-gitu aja kita akan tergilas oleh zaman. Apalagi anak-anak muda. Nah aku ngomong sama orang-orang tua, isi pengajian orang-orang tua itu saya udah nggak terlalu ngomongkan soal gini-gini lah. Tapi kalau masih anak muda gitu, eman-eman kalau nggak kemudian punya kreasi, punya hal yang besar. Karena khususnya laki-laki loh, nanti kamu tuh akan menerima limpahan tanggung jawab dari mertuamu gitu.
Dan ngono aku tak nggak usah nikah. Nah, sekarang kamu sibuk apa kalau nggak nikah? Ibnu Taimiyah itu berperang, berjihad, berdarah-darah, siap mati gitu. Kamu enggak, gitu kan. Cuman duduk aja. Daripada kamu bengong kesambet setan, ya toh, terus otaknya ngeres gitu kan, mendingan nikah. Enak. Ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak diskusi, ada yang diajak ketawa-ketawa gitu. Ya, ya kan gue kan ketemu nek sing iso dijak guyu Mas, nek merem ya itu gimana gitu. Ya, kamu dulu milihnya gimana kan gitu. Ya, maka semua terpulang kepada kita sendiri. Kalau kita bisa menghayati pelajaran yang udah lalu, kemudian terpilihlah wanita yang terbaik atau laki-laki yang soleh, gitu kan. Insya Allah rumah tanggamu tuh aman. Kamu akan menjalani sisa hidupmu dengan tenang. Tapi kalau mau waton sementing enek lanang, sementing enek wedok gitu ya wis. Siap-siap ruwet mumet atau bahkan mungkin ada yang mati mendadak jantungan itu baru sebulan 2 bulan nikah mati gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Poin 595. Jika usia anak telah mencapai 7 tahun, maka anak laki-laki diberi pilihan mau ikut bapaknya atau ibunya. Maka ia diizinkan ikut pada yang dipilihnya. Kalau ini perempuan, maka diserahkan kepada salah satu dari keduanya, ibu atau bapak yang mampu memenuhi kebutuhannya. Karena laki-laki ini lebih gampang urusannya daripada perempuan. Perempuan itu tetek bengeknya banyak. Nggak paham fikih haid itu kan. Pak, aku getahan ini, nang rumah sakit loh. Padahal haid kan nggak perlu rumah sakit itu. Maka seorang laki-laki juga nggak perlu egois ya. Kalau memang ini anak perempuan ya biar ikut ibunya. Kalau memang kita belum punya istri lagi. Tapi kalau kemudian kita punya istri ya toh, karena mungkin cerai gitu kan. Ya maka baru silakan ini tak bawanya aja. Aku udah punya pendamping jadi biar nanti diasuh sama istriku ya. Barangkali kamu mau nikah gitu kan. Dan ini nggak dimasukkan di sini ya. Kemarin kita udah bahas ya. Jadi kalau seorang wanita yang dicerai suaminya bawa anak, lalu anak ini masih kecil sampai 7 tahun sama ikut dia. Nah, begitu belum 7 tahun kok si wanita ini kemudian nikah lagi, maka anak ini harus diserahkan kepada suaminya, mantan suaminya atau bapak dari anak itu. Paham ya? Jadi orang tuh kalau paham kayak gini nggak bakal kere-keran anak kok. Nggak kayak sekarang, karena nggak paham tuh kere-keran itu. Ya. Kemudian poin yang ke-599, anak tersebut tidak boleh diserahkan pada orang yang tidak dapat melihara dan tidak dapat mencukupi maslahatnya. Wis ben melu Pak E, Pak E zaman nikah pengangguran, ra kerja, mendeman, molonan gitu kan. Anaknya dikek Pak E, janganlah. Ya biar ikut ibunya. Wallahu taala alam. Ini demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.